Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, kumaha daramang? Luar biasa? Bahagia? Alhamdulillah. Walaupun jauh-jauh ya dari rumah masing-masing, kita bisa hadir. Alhamdulillah juga para duta peradaban sejak dari kemarin kita bertemu ya. Alhamdulillah masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa bergabung dalam kegiatan Majelis Percikan Iman hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang apa, Bu? Membangun generasi, membangun pribadi yang excellent. Masih ada catatannya? Alhamdulillah, yang mencatat mah. Ini banyaknya yang mencatat atau tidak mencatat? Alhamdulillah, karena di antara salah satu untuk mengikat ilmu, ya supaya tidak barho. Apa barho, Bu? Barho adalah mencatat, ya gitu. Tapi jangan lupa juga catatannya harus disimpan dengan rapih. Jangan disimpan di mana wae. Ya. Lamun disimpan di mana wae, nyabarhonya hilang catatannya. Ya, sayang ya. Baik Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita berupaya untuk menjadi pribadi muslim yang excellent. Pribadi muslim yang hebat, yang mempesona. Di antara sesuatu yang membuat kita terpesona dengan seseorang adalah kepribadiannya. Dalam kata lain adalah akhlaknya. Tentu saja akhlak yang dimaksud adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Nah, akhlak itu kita bagi menjadi berapa, Bu? 4, betul. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri. Yang ketiga, akhlak sesama manusia. Yang keempat, akhlak terhadap alam semesta. Nah, kemarin terakhir kita bahas bagaimana kita berakhlak mulia kepada Allah terlebih dahulu ya. Nah, berakhlak mulia kepada Allah yang kemarin kita bahas yang pertama adalah bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah atas diri kita. Apa di antara hak Allah atas diri kita adalah bahwa kita tidak menyekutukan Allah. Setelah kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka jangan ada dalam hati kita keyakinan kepada selain Allah. Jangan sampai ada keyakinan dalam diri kita sesuatu yang sama, yang setara dengan Allah. Ya. Nah, maka di antara salah satu bentuk kita berakhlak kepada Allah itu adalah kita menjadikan Allah sebagai apa, Bu? Yang pertama apa? Al-marghub. Al-marghub itu apa artinya? Yang senantiasa diharapkan. Jadi kalau kita berharap, hanya berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Kata Ali bin Abi Thalib, sungguh tiada yang menyakitkan di dunia ini kecuali berharap kepada makhluk. Berharap kepada manusia sering kecewa kan? Karena manusia mudah ingkar. Ya.
Jadi kalau ibu berharap kepada suami, kecewa tidak Bu? Kadang-kadang. Harus siap mental untuk kecewa. Karena suami manusia. Cengeng. Suami berharap kepada istri, ada kecewanya? Bohong Pak. Mudah-mudahan istrinya soleha, suaminya soleh. Jadi sedikit sekali mengecewakan. Dan pada dasarnya manusia pasti mengecewakan. Nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, maka jangan pernah kita berharap kepada manusia. Ketika manusia menjanjikan sesuatu kepada kita, ya terima saja. Insya Allah. Gitu. PHP. Apa PHP Bu? Ya itulah manusia. Pemberi harapan palsu. Kalau Allah pemberi harapan pasti. Mantap ibu ini ya. Luar biasa. Oke. Atau yang pertama, akhlak kita kepada Allah, jadikan hanya Allah sebagai satu-satunya harapan kita. Ya. Yang kedua, iya belum, makanya mau sekarang mau dibahas. Yang kedua, jadikan Allah itu sebagai zat yang sangat dicintai. Atau al-mahbub. 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 Jadikan hanya Allah yang sangat dicintai. Hub itu mahbub ibu. Al-mahbub. M-A-H-B-U-B. Suara saya kurang jelas Bu? Oh jelas. Nggak apa-apa kalau nggak jelas, karena saya lagi sakit tenggorokan nih. Alhamdulillah. Al-mahbub diambil dari kata hub. Hub itu artinya cinta. Diserap dalam bahasa Indonesia juga Bu, kata hub itu dengan kata apa? Hobi. Apa hobi? Kesukaan. Ya. Kalau orang sudah hobi, dia akan mencurahkan segala sesuatunya untuk hobinya itu. Kenapa? Karena suka, gemar. Ente sakali weh panas tiris. Bapak-bapak hobinya apa Pak? Salah satunya Pak, makan. Kalau makan hobi atau kebutuhan? Kebutuhan. Jadi kurang tepat kalau hobi saya adalah makan. Bapaknya sambil makan, alhamdulillah. Hobi itu sesuatu yang membuat kita tertarik, betah, ya, nyaman, anteng gitu. Ibu, bapak yang lain nama, punya hobi menanam, memelihara apa Pak? Ikan, koi. Begitu pulang dari kerja, ya, setelah menemui istrinya, tentu saja dah suaminya soleh ini mah. Ya. Setelah menemui istri dan anak-anaknya, ya, beres-beres, santai, duduk di depan kolam, ada air mancurnya, ya, sambil gitu, maraban, betah berlama-lama. Kenapa? Suka, hobi. Yang suka traveling, hobinya kemana-mana di Jugjug. Yang suka mendaki gunung, setinggi-tingginya gunung oge di Jugjug. Karena hobi. Adika masjid, adika gunung ditempuh, adika masjid dilewat. Oh, sholatnya di gunung sebenarnya. Padahal lebih mulia sholat di mana, di gunung apa di masjid? Di masjid. Masjidnya ada di gunung, masya Allah. Luar biasa ibu ini. Mantap Bu. Ya boleh lah. Saya mau berjamaah ke masjid di mana? Di Gunung Burangrang. Oh, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Nah, hub cinta, hobi. Tidur hobi bukan? Bukan, butuh, kebutuhan. Ibu hobi apa lagi? Sekarang ibu-ibu hobinya apa?
Belanja. Oh, itu mah sudah tradisi ya, sudah watak ya, karakter. Ibu contoh lain hobinya masak. Kalau sudah senang masak, segala dipasak. Gitu. Yang jadi korban biasanya siapa? Suami dan anaknya. Cobain Pak. Ibu Bapak ya alim nggak bohong. Ya. Dia ingin menyenangkan istrinya. Gimana Pak, enak masakan baru aku? Ah, enak. Bari meremelek. Ya, itulah kalau orang sudah hobi dia akan merasa itminan, akan merasa nyaman, akan merasa tenang. Bapak Ibu pernah jatuh cinta? Mending jatuh cinta atau bangun cinta? Nah, membangun cinta. Nah, saling mencintai. Cinta kepada Allah itu diantara akhlak mulia kita kepada Allah. Menjadikan Allah sebagai yang paling dicintai. Mari kita lihat surah Al-Baqarah ayat 165. Dibuka surat Al-Mu'asir, Quran Al-Mu'asirnya. ...165 Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi angdadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Nah, sampai situ dulu. Wa minan nas, dan di antara manusia, man ada orang yattakhidhu menjadikan min duni dari selain Allahi Allah angdadan. Apa angdad itu Bu? Tandingan, sekutu. Ya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu sama seperti mencintai Allah. Ya. Walladzina amanu, akan tetapi orang yang beriman asyaddu hubbalillah, sangat cintanya kepada Allah. Nah, jadi poinnya adalah orang yang memiliki akhlak kepada Allah itu menjadikan cinta kepada Allah itu lebih besar. Prioritas utama, sangat cintanya kepada Allah. Bapak Ibu cinta kepada Allah? Benar. Apa tandanya? Tanda cinta kepada Allah apa? Apa? Oke. Waktu Bapak mencintai Ibu atau Ibu mencintai Bapak, ada tanda-tandanya enggak? Masih ingat? Lupa. Apa biasanya kalau orang jatuh cinta tandanya yang pertama? 1, sering menyebut namanya. Saya. Sering ingat di mana saja, betul? Mau makan? Ingat kamu. Mau tidur? Mau mandi? Nah, itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan aktivitas tiba-tiba terlintas dalam benak seseorang, berarti itu tandanya cinta, ada cinta dalam hatinya. Ya. Karena sering menyebutnya, sering mengingatnya, atau sering menyebut namanya. Dan ketika disebut namanya itu apa? Deg. Bergetar. Ya, saya juga pernah muda Bu. Pernah jatuh cinta. Ya. Kalau kita cinta kepada Allah, berarti kita harus sering menyebut nama Allah. Sering kita menyebut nama Allah. Berapa sering? Mau tidur suka menyebut nama Allah? Mau makan? Mau duduk? Mau berbaring? Mau berjalan? Alhamdulillah.
Kalau dalam setiap keadaan kita ingat kepada Allah, itu tandanya kita cinta kepada Allah. Karena orang yang berakhlak mulia, mereka menempatkan cinta kepada Allah lebih sangat dalam cintanya kepada Allah. Di antara cirinya banyak menyebut nama Allah. Di surah Ali Imran, Bu, kita buka ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ali Imran 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang yang cinta kepada Allah memiliki tanda selalu menyebut nama Allah. Mau duduk bismillah. Pada ngambil bismillah. Lisannya tidak lepas dari zikrullah. Bismillah, bismillah. Mau memulai kebaikan? Bismillah. Nganggo sendal? Bismillah. Itu tanda cinta kepada Allah. Ya. Sambil berjalan, sambil mengemudikan kendaraan, zikrullah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang dia sangat cinta kepada Allah, selalu menyebut nama Allah. Yang kedua, ciri tanda cinta kepada Allah. Yang kedua adalah memperlihatkan kekaguman. Ya, memperlihatkan kekaguman. Bapak Ibu kalau dulu mencintai suami, kagum tidak dengan pribadinya? Kagum, matak oge kersa menikah juga ya. Bapak juga sama kepada ibu, pada istri. Ingin menikahinya karena kagum. Ya. Jadi kalau kita kagum terhadap sesuatu, itu tandanya kita cinta. Cinta kepada Allah, muncul rasa kagum. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, kita menerimanya dengan ikhlas. Makanya ketika bagaimana menunjukkan kekaguman? Menunjukkan kekaguman diantaranya adalah ketika kita mendapat nikmat yang paling kecil itu, kita ucapan apa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas berbagai keadaan. Baik keadaan baik ataupun keadaan buruk. Baik buruk itu terkadang persepsi kita saja. Ya Bu ya. Kadang kita menilainya buruk padahal itu baik. Ibu sakit gigi baik atau buruk? Ya secara kesehatan mah buruk kata Pak Ustadz ya. Tapi ketika ibu sakit gigi teh sering menyebut nama Allah. Begitu kajian tenan karaos nyeri, ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Nuju sehat mah bujang-bujang. Berarti saya apa buruk? Sakit gigi itu. Tapi tidak sesakit hati. Kagum kepada Allah itu adalah mengungkapkan rasa syukur atas apa yang Allah berikan. Tidak mengeluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ketika ada yang memuji kita, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, melihat pemandangan alam, kita menyebut nama Allah. Masya Allah, begitu indahnya alam ini. Muncul kagum. Dan kalau kita perhatikan diri kita juga dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak keajaiban. Yang membuat kita akan kagum kepada siapa? Kepada Allah. Bu, rambut nih Bu, dengan halis kita, bahannya sama enggak Bu? Sama. Tapi tempatnya berbeda, pertumbuhannya berbeda. Rambut mah cepat, panjang, amun alis. Kebayang kalau
Panjangnya sama seperti panjang rambut. Waduh, menutupi wajah. Hebat nggak Allah, Bu? Alhamdulillah ya Allah. Sungguh maha ajaib Engkau. Menciptakan halis dengan rambut itu, strukturnya sama, tempatnya berbeda, pertumbuhannya berbeda. Ya. Alhamdulillah. Telinga kita, Bu. Telinga ini susunannya tulang rawan. Tulang rawan. Hebat nggak, Bu Allah? Hebat. Kabayang kalau telinga kita tulangnya tulang keras. Bakal ngajarnya bebeng ini. Dan kita nggak bisa tidur, Bu. Nyeri, Bu. Kalau kita berbaring, nilep tuh. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Menafakuri tubuh kita saja sendiri sudah maha ajaib Allah. Maka alhamdulillah Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Ya, mata kita di depan beda sarang hayam. Hayam mah digigir. Kita mah di depan ya. Nikmat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Satu lagi lah. Gigi. Dengan kuku. Katanya sama, Bu, bahannya keratin. Tapi kuku mah manjangan, gigi mah tidak manjangan. Kabayang lawan manjangan harus ada satokan gigi setiap minggu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Makanya ada pepatah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenali Robnya. Alhamdulillah, kagum. Yang ketiga, ciri cinta kepada Allah adalah rela dan menerima. Ya, rela dan menerima apapun keinginan yang Allah berikan. Perintah ataupun larangan yang Allah turunkan kepada kita. Ibu rela menjadi istri suami, ya, karena tadi cinta. Rela mentaati suami karena cinta. Bapak juga rela mencari nafkah tihot-hat. Ya. Untuk apa? Karena cintanya kepada anak dan istrinya. Jadi kalau ibu merasa cinta, bapak merasa cinta kepada Allah, harus rela. Dikit-dikit harus rela menerima keputusan Allah dengan ikhlas. Ciri menerima keputusan Allah dengan ikhlas itu apa? Tidak kuku lutus. Tidak mudah mengeluh. Ya, menerima alhamdulillah ala kulli hal. Sabar. Ya. Nah, dalam hadis disebutkan akan merasakan kelezatan iman. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Nah, makanya kadang kita suka dalam zikir kita mengikrarkan radiyatu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu untuk mengekohkan kecintaan kita kepada Allah. Jangan lepas zikir itu. Supaya hati kita ridho atas apapun takdir yang menimpa diri kita. Orang yang cinta kepada Allah adalah ridho dan rela menerima keputusan Allah. Begitu. Yang berikutnya apa, Bu? Yang keempat. Tanda cinta kepada Allah adalah menghadirkan pengorbanan. Atau tadhiyah, pengorbanan. Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 207. Al-Baqarah 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigo'a mardatillah
Wallahu ra'ufum bil ibad. Wa minan nas, dan di antara manusia, mayashri nafsahu, ada yang mengorbankan dirinya, ibtigoa, untuk mencari mardatillah, keridhaan Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah sungguh maha penyantun, maha kasih kepada hambanya. Nah, mengenai ayat ini berkata Ibnu Abbas, Anas, Sa'id bin Musayyab, dan beberapa sahabat yang lainnya, bahwa ayat itu diturunkan sehubungan dengan peristiwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini, dia ingin ikut hijrah bersama Rasulullah, tetapi dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ini memberikan syarat, boleh Suhaib, kalau engkau ingin pergi hijrah bersama Muhammad, tinggalkan seluruh hartamu di sini. Pergi, tapi tinggalkan seluruh harta kekayaanmu di sini. Rumah, ternak, kebun, semuanya tinggalkan. Nah, begitu ada tantangan itu dari orang kafir, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini langsung menyatakan kesiapannya. Baik, saya akan tinggalkan semua harta dan kekayaan saya di sini untuk pergi hijrah bersama Rasulullah. Itu adalah bentuk apa, Bu? Pengorbanan. Suhaib rela menyerahkan seluruh hartanya demi ikut hijrah bersama Rasulullah. Nah, itulah bukti apa? Cinta kepada Allah. Alhamdulillah, ibu bapak jauh-jauh datang ke sini. Pengorbanan? Pengorbanan. Cinta kepada Allah wujudnya. Mudah-mudahan Allah menyampaikan cinta dalam kita selalu. Wujud pengorbanan yang lain juga, kita serahkan infak, zakat, sedekah, wakaf kita untuk fisabilillah, di jalan Allah. Kita juga berupaya untuk selalu berkurban setiap tahun. Itu merupakan wujud cinta. Dan Bu, luar biasanya kalau Allah sudah membalas cinta kita, apa balasannya? Surga jelas. Dalam hadis disebutkan, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku mencintai hambaku si fulan. Maka cintailah dia dan sampaikan kepada seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi untuk mencintainya juga. Masya Allah. Balasan Allah itu cintanya luar biasa. Maka mari kita meraih cinta Allah. Supaya apa? Supaya Allah pun mencintai kita. Dengan apa cirinya? Salah satu diantaranya pengorbanan kita. Tadhiyah. Capek nggak Bu kesini? Capek. Tapi karena cinta kepada Allah tidak terasa capek, terasa bahagia, terasa happy. Ya. Itu tadhiyah, pengorbanan. Bapak bekerja mencari nafkah karena cinta kepada anak dan istri, mau hujan badai sekali apapun ditempuh, pengorbanan. Ya. Nah, itulah makanya dengan kita memiliki cinta kepada Allah, insya Allah Allah akan membalas dengan yang jauh lebih baik. Jadi jangan menyesal, aduh jauh-jauh datang ke sini, ya. Jangan ada penyesalan. Ya. Pengorbanan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah taat kepada yang dicintai. Ya, taat kepada yang dicintai. Kita lihat surah At-Taubah, surah nomor 9, ayatnya 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'unallaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wujud cinta kita kepada Allah adalah kita senantiasa taat. Apapun perintah Allah dilaksanakan. Apapun larangan Allah dijauh. Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Baru berapa Bu? 2 poin dulu. Tema besarnya 2 poin ya. Dan kita sudah membahas tentang bagaimana tanda-tanda cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan cinta yang terbaik kepada Allah, cinta yang sangat dalam kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan kita berupaya melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.